Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terkhusus rekan-rekan yang ada di Zoom. Khusus buat Anda saya ucapkan selamat datang di dunia penuh tentangan. Saya yakin Anda telah memilih jalur yang tepat dan saya yakin Anda akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan memperbaiki negeri ini. Terima kasih. Pertama-tama, ini adalah satu kehormatan yang luar biasa ketika saya diundang oleh KPU, khususnya Kang Awang, untuk hadir di tengah-tengah Bapak, khususnya di antara teman-teman yang ada di Zoom. Orang mengatakan saya ini adalah wajah baru tapi stok lama. Kenapa begitu? Sebelum saya memperkenalkan diri, saya hanya ingin dulu mengatakan bahwa di usia saya yang sangat muda, yaitu 24 tahun, kira-kira di tahun 1987, saya dihubungi oleh seorang kepercayaan Gubernur Aceh waktu itu, Bapak Ibrahim Hasan. Saya diminta untuk menjadi penulis pidato-pidato politik beliau. Sejak itulah saya berkecimpung di dalam dunia politik, berjuang untuk banyak orang, tetapi gagal berjuang untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Heri Iskandar. Saya asal Aceh, tetapi sejak 43 tahun yang lalu saya menetap di Jakarta. Saya dalam hal ini pernah mendirikan partai, baik partai nasional maupun partai lokal. Di tahun 1999 bersama beberapa teman kami mendirikan namanya Partai Abulia Tama, peserta pemilu di tahun 2000 itu, dan saya sebagai sekjennya. Kemudian saya juga pernah mendirikan di 2009 itu partai lokal bernama Partai Darussalam Aceh. Sayangnya dengan segala kekurangan kami hanya kurang kabupaten untuk bisa menjadi peserta pemilu. Kemudian saya juga caleg daripada Partai Gerindra dan juga pernah menjadi pengurus pusat Partai Bintang Reformasi. Jadi di kesempatan ini saya ingin membagi sedikit pengalaman, sedikit saran, dan barangkali kalau diterima membagi ilmu bagaimana itu politik. Mungkin di antara bapak-bapak atau ibu yang sudah pernah duduk, apa yang saya katakan ini umpama orang mengajar bebek berenang. Tetapi tidak salah kalau kita membagi ilmu, pengalaman, supaya bapak dan ibu punya satu gambaran yang jelas bagaimana itu politik hari ini. Yang ingin saya katakan, politik hari ini berbeda dengan politik era Orde Baru. Kalau di era Orde Baru, politik itu sangat tergantung kepada relasi. Bapak punya relasi bagus, maka partai itu Bapak akan mendapat nomor yang bagus. Tetapi tanpa ada relasi, Bapak akan mendapat nomor urut kacang yang paling bawah. Yang hanya berjuang untuk partai. Hari ini, apapun profesi Bapak, siapapun profesi Anda, artiskah, tokohkah, tanpa duit, jangan pernah bermimpi untuk meraih kemenangan. Yang harus diingat. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan uang untuk berjuang hari ini dalam dunia politik, tanpa strategi, tanpa alat bantu, lebih baik berpikir ulang. Kenapa? Ini saya menceritakan pengalaman yang baru saja terjadi, yang saya alami. Di tahun pemilu 2019 kemarin, saya diminta membantu beberapa teman, baik DPD, DPR RI, maupun DPR tingkat 2 dan tingkat 1. Sebagian yang saya bantu ternyata gagal mendapatkan target. Kebalikannya, orang-orang yang dibantu oleh orang yang lebih jenius daripada saya, tidak berhasil. Satu yang membantu nanti akan hadir di depan Bapak semua, akan menceritakan juga bagaimana dia bisa mengalahkan saya dalam
mewujudkan impian daripada teman-teman yang saya bantu. Pada waktu itu, saya tetap mengatakan cara yang terbaik adalah cara belusukan. Cara yang terbaik adalah cara yang mengandalkan tim ses di lapangan. Cara yang terbaik adalah cara-cara tradisional yang kita wariskan sejak Orde Baru. Saya tidak pernah berpikir menggunakan alat-alat bantu teknologi karena saya pikir itu tidak akan membantu apa-apa. Singkat cerita, Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan adalah setelah perhitungan suara, saya melihat dari begitu banyak orang yang saya bantu hanya sedikit sekali yang berhasil. Justru junior-junior saya ini banyak yang berhasil. Saya mencoba membuang kesombongan saya sebagai orang senior. Saya datang ke rumah atau ke kantor junior saya. Saya tanya, Bung, apa yang membuat Anda kok lebih sukses pada saya? Jawaban dia sederhana. Apa? Anda tetap orang tradisional sementara saya ini sudah mengacu kepada teknologi. Apa itu? Pak Heri membantu kawan-kawan hanya strategi lapangan. Saya membantu teman-teman dengan strategi teknologi, yaitu aplikasi. Sejak itulah Bapak dan Ibu, saya mencoba merubah image saya bahwa yang tradisional itu memang sudah harus kita tinggalkan karena zaman terus berputar, zaman terus berjalan, kita harus berubah. Dengan segala kerendahan hati, saya minta kepada teman saya ini, yang junior saya ini, coba ajarin saya bagaimana kita membuat sebuah aplikasi untuk menyongsong 2024. Saya tidak mau lagi gagal. Dia bilang, Bapak bukan ahli teknologi. Pak Heri hanya ahli di bidang politik. Bagaimana kalau kita berkolaborasi? Anda urusan politik, kami urusan aplikasi. Sejak itulah kami mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Head Politika Consulting. Karena saya yakin dari persiapan dari beberapa omongan saya dengan kawan-kawan, yakin bahwa ini sudah memenuhi standar, saya mencoba memindahi base camp mereka dari Aceh ke Jakarta. Yang hari ini sebentar lagi insya Allah akan coba ditampilkan kepada Bapak dan kepada teman-teman yang ada di Zoom bagaimana aplikasi itu yang bisa membantu kita semua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam berpolitik ini banyak hal yang harus kita pelajari. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa kesalahan pertama orang berpolitik adalah membenarkan apa yang kita pikir. Kesalahan pertama kita. Saya ulang, biar ingat. Kesalahan dalam berpolitik yang paling utama hari ini adalah membenarkan apa yang kita pikir. Contohnya apa? Kita berpikir banyak uang bisa membeli suara. Itu belum tentu, Bapak. Proses kita di lapangan, masyarakat di lapangan menangkap suasana ini, menangkap kesempatan ini untuk bermain. Bapak dan Ibu sering mendengar omongan-omongan di masyarakat. Apa katanya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita memanfaatkan mereka? Nanti setelah duduk, bertemu saja tidak mungkin. Dan itu benar, Bapak. Itu benar sekali. Hari ini, banyak orang yang mengeluh dikerjai oleh tim sesnya sendiri. Terpaksa jual rumah, tapi gagal, tim sesnya ganti mobil. Begitu pintar mereka memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena tadi kita masih berpegang kepada pedoman lama bahwa di lapangan bisa kita kuasai dengan belusukan, mempercayakan kepada orang. Sementara teknologi yang diciptakan hari ini, baik oleh kelompok head politika ini atau orang lain, semua dipindahkan. Informasi fakta di lapangan ada dalam genggaman Anda. Anda tahu apa yang mereka kerjakan di lapangan. Teman-teman kita di lapangan, orang-orang kita di lapangan tidak bisa lagi memperjualbelikan saksi. Tidak bisa lagi memperjualbelikan orang-orang yang tadinya bersimpati kepada kita dipindahkan dengan tawaran-tawaran sebungkus atau sekantong sembako. Sekarang tidak lagi.
teknologi, kekuasaan yang diberikan oleh sebuah zaman kepada kita, kepada orang-orang yang mengerti teknologi ini, telah memperkecil gerak langkah orang-orang yang ingin bermain yang disebut hari ini adalah mafia politik. Mafia politik ini harus Bapak pahami, ini sangat berbahaya. Bahaya kepada apa? Ini akan menghancurkan orang-orang yang memang ditargetkannya. Misalnya Pak Yos tadi, tidak diketahui bahwa ini orang ada duit, orang ini berpengaruh. Orang-orang di lapangan, sebahagian yang berpikir ingin membantu Pak Yos untuk masuk ke Senayan. Tetapi sebahagian lagi berpikir, ini saatnya kita coba manfaatkan Pak Yos. Kita akan meminta sesuatu dari Pak Yos lebih daripada yang diberikan hari ini. Inilah kesempatannya. Maka saya mengatakan, ini adalah kesempatan emas bagi sahabat-sahabat yang ingin melangkah baik ke Senayan, baik ke provinsi atau di kota kabupaten. Kenapa? Teknologi ini mempermudah Bapak dan Ibu untuk menguasai lapangan. Teknologi ini mempersempit orang, kesempatan bagi orang untuk membohongi Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ini didengar oleh tim ses Bapak, dia nggak senang. Yakin saya tidak senang. Kenapa? Bapak sudah disadarkan oleh sebuah temuan teknologi bahwa gerakan mereka dipersempit. Nanti barangkali oleh ahli teknologinya akan menceritakan bagaimana langkah-langkah mempersempit gerak dan bagaimana langkah-langkah mempermudah Bapak dan siapapun yang mencalekkan diri untuk bisa mencapai sasaran yang dituju. Ini yang ingin saya katakan. Kenapa? Saya ketika dulu menjadi sekjen Partai Abdullah Tama, kami mengandalkan Pak. Grassroots kami. Yang pertama orang miskin, yang kedua anak yatim. Kita lakukan survei di lapangan. Begitu banyak anak yatim di semua daerah yang ditelantarkan yang tanpa bapak. Abdullah Tama itu artinya bapak dari anak yatim. Tetapi fakta di lapangan Pak, tidak begitu. Tidak begitu. Kita tetap dianggap pendatang baru yang mendapatkan kesempatan bagi mereka untuk mencari keuntungan. Tetapi ketika kita menawarkan sebuah program, itu tidak berlaku. Mungkin Bapak hari ini pernah merasakan, apa khususnya yang incumbent, datang satu tempat, nongkrong di kafe, nongkrong di kedai kopi, berkumpul orang, puluhan bahkan ratusan orang. Semua mengatakan, ikrar, bahkan setengah sumpah, saya akan milih Bapak. Tetapi apa Bapak tahu? Setelah keluar dari tempat itu, ini rombongan ini dipindahkan ke caleg yang lain. Dipindahkan. Kenapa? Ini ada makelarnya untuk memperdagangkan suara-suara ini. Tetapi dengan teknologi ini, tidak bisa lagi Pak. Kenapa? Semua orang tercatat, semua orang tercover di tangan Bapak. Kemana kamu bergerak, apa yang kamu lakukan. Ketika ada yang minta, Pak ini butuh Pak sekian banyak bola voli. Seperti itu juga Bapak tahu. Betul nggak di daerah itu butuh lapangan voli? Kenapa begitu? Mungkin di gunung Pak. Mungkin lokasi yang disebutkan itu di gunung yang tidak butuh lapangan voli Pak. Hanya butuh layang-layang. Atau dia di pantai. Dia bilang kami butuh lapangan bola Pak. Di mana di pantai membuat lapangan bola? Ini teknologi ini, aplikasi ini menyadarkan Bapak bahwa tidak semua informasi yang diberikan oleh tim ses Bapak di lapangan adalah benar adanya. Orang-orang yang menggunakan teknologi, menurut saya hari ini Pak, setelah saya belajar di kegagalan di 2019, adalah orang yang ingin memperbaharui nasibnya. Tetapi orang-orang yang tidak mau menggunakan teknologi, ingin tetap dikerjain seperti biasa. Saya tidak tahu berapa harga teknologi yang ditawarkan. Tetapi saya yakin tidak akan lebih besar daripada sekali pertemuan di satu kampung yang dihadiri oleh 100 orang. Bapak menjual rumah, menjual mobil untuk mengumpulkan orang sekian ribu orang. Hasilnya belum tentu. Tetapi Bapak
menjual beberapa gram emas untuk membeli sebuah teknologi, itu lebih menjanjikan. Itu yang saya pelajari selama ini dari kegagalan-kegagalan yang mengharuskan saya hijrah. Hijrah tanda kutip, yaitu harus meninggalkan cara-cara tradisional untuk lari kepada teknologi. Meskipun saya bukan orang teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, dari pertemuan ini, dari apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak, saya merasa selama ini adalah seorang pilot senior. Dalam ketinggian tertentu saya bisa melihat di mana landasan saya mau turun. Ini kesalahan. Karena ketika turun, saya harus memperhitungkan cuaca. Arah angin dari mana. Teknologi yang kita pakai hari ini untuk tujuan politik sama dengan radar yang digunakan oleh pilot sehingga dia tahu di mana dia turun, dari arah mana dia turun, dari ketinggian berapa dia harus siap-siap. Ini Pak. Bapak mengeluarkan beberapa uang untuk teknologi ini, sama artinya Bapak menambah beberapa tenaga ahli Bapak di lapangan. Kalau tenaga ahli Bapak di lapangan, ahli Ibu di lapangan akan memberikan informasi yang membuat Bapak mungkin ragu-ragu, teknologi ini adalah memberikan informasi 100% akurat. Ini makanya ketika saya diminta oleh Kang Awang untuk berbicara di sini, saya bilang saya tidak paham masalah teknologi. Saya hanya punya segudang pengalaman yang bisa saya bagi dengan satu tujuan. Cukuplah orang-orang yang saya bantu di 2019 ini gagal gara-gara pemahaman saya yang masih tradisional dikalahkan oleh junior saya yang tiba-tiba dia hijrah kepada teknologi. Ini yang perlu saya bagikan kepada bapak-bapak sehingga bapak-bapak ketika memilih jalur ini Bapak ada sebuah harapan. Setiap usaha, setiap pilihan profesi coba-coba maka dia lebih kepada kegagalan. Tetapi ketika sebuah profesi, sebuah langkah yang diambil karena keyakinan, insya Allah lebih dekat kepada keberhasilan. Tetapi itu belum cukup dengan keyakinan. Kita harus menambah, harus membekali diri dengan beberapa alat bantu. Dengan beberapa sarana yang memungkinkan kita untuk menghindari dari kekalahan yang sangat mungkin akan kita hadapi di depan. Mungkin saya dalam kesempatan ini banyak berbicara masalah fungsi teknologi. Ini didorong oleh rasa penyesalan saya. Kenapa dulu saya tidak beralih kepada teknologi, belajar kepada orang-orang yang sudah teknologi, meskipun dia pendatang baru di dunia politik, sehingga teman-teman yang saya bantu, teman-teman yang meminta, yang menggantungkan harapannya ke saya, gagal. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita patut bergembira, patut berbahagia. Bukan karena teknologi yang akan ditawarkan oleh Pak Wan, enggak. Yang patut bergembira adalah manusia terus bekerja untuk mempermudahkan orang lain mencapai cita-citanya. Dalam politik juga begitu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak bisa memahami bagaimana ketika seseorang nekat maju. Hanya mengandalkan bahwa saya public figure. Banyak sekali yang gagal. Banyak sekali yang gagal, Pak. Teman-teman saya banyak yang gagal. Bahkan saudara-saudara saya banyak yang gagal. Karena apa? Hanya berpikiran, saya ini tokoh masyarakat. Dulu ya, di tahun yang lama. Tapi hari ini, tanpa alat bantu, tanpa dibantu oleh sebuah sistem yang benar, maka Anda ini lebih kepada upaya untuk mencoba-coba. Yang akhirnya akan membuat Anda ini kecewa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terutama yang ada di Zoom, kita belum bisa bertatap muka seperti yang saya bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Pak Jainal Bayah, Pak apa? Oh, sorry, maaf Pak Sofian, Pak Yos dan rekan-rekan lain. Pak baru datang, selamat datang Pak. Saya dikasih kesempatan untuk berbicara sedikit tentang bukan teori, tapi saya lebih kepada pengalaman
saya di politik yang tadinya mengagung-agungkan cara-cara tradisional, tetapi pada saatnya saya dikalahkan oleh teknologi. Jadi ini yang perlu saya tekankan sekali, karena dalam berjalan dalam politik ini, Pak, kita meraba-raba. Kenapa saya bilang kita meraba-raba? Kita menganggap semua orang teman kita. Ketika orang bertepuk tangan, muncul sebuah kebanggaan, sebuah rasa yang luar biasa bahwa saya disambut. Padahal itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena apa? Bapak bertemu dengan orang-orang karena Bapak punya kepentingan, dan orang itu menggunakan kesempatan dari kepentingan Bapak itu untuk mencari untung juga. Jadi politik ini lebih banyak kepada saling cari untung. Saya berapa menit lagi, kawan? Oke, baik. Tinggal saya persingkat aja. Ya, saya persingkat aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai sebuah motivasi. Motivasi yang pertama, ayo beralihlah dari keyakinan yang tadi hanya bersifat semu, beralihlah sebuah keyakinan yang ditawarkan oleh Kang Awan dan kawan-kawan. Karena ini banyak sekali. Nanti teman saya dari head politika bisa menceritakan berapa banyak yang dia berhasil dan berapa sukses dia mengalahkan saya. Yang kedua, jangan pernah ragu ketika Anda melangkah. Artinya, kalau hari ini, maaf sekali, kalau hari ini Anda berani menjual sepetak tanah yang Anda tabung untuk keluarga masa depan untuk satu tujuan, bersikaplah bahwa itu adalah jembatan yang Anda bangun sekokoh-kokohnya untuk menuju ke tujuan. Gunakan aset itu untuk mencari alat-alat bantu sehingga jembatan itu tidak goyang. Yang ketiga, yang ingin saya pesankan kepada Bapak semua adalah yakinlah Anda ini sudah tepat. Yakinlah Anda bukan orang baru di dunia politik, tetapi Anda adalah orang yang terlambat datang, yang hari ini menggunakan kesempatan ini untuk mengulang yang sudah tinggal ini untuk mengajukan cita-cita ke depan. Yakin, sama-sama kita yakin, sama-sama kita berharap, sama-sama kita berusaha bahwa kesempatan ini ada di tangan Anda. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Gunakan semaksimal mungkin kesempatan yang ada. Kita hanya punya waktu kira-kira 11 atau 12 bulan lagi. Gunakan 12 bulan lagi ini sebagai masa-masa emas Anda, Bapak, Ibu, untuk mencapai apa yang dikehendaki. Mohon maaf kalau saya mungkin berlebihan atau terlalu semangat atau bahkan kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.